Pemirsa semuanya, apa kabar? Di video kali ini, kami akan mengajak kalian semua melihat salah satu desa dengan 1000 sungai. Tempat ini berada di Kali Tengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ketika musim penghujan, sawah warga tidak terlihat daratan teman-teman, melainkan terlihat sungai semua. Dari sinilah warga memanfaatkan musim penghujan ini dengan membuat tambak ikan. Di kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian semua melihat pemakaman di atas air yang berada di Dusun Dukun, Desa Mujo Asri, Kabupaten Lamongan. Penasaran kan seperti apa keberadaannya? Yuk tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa share dan komen teman-teman, biar tempat ini nantinya menjadi tempat destinasi wisata, biar kalian semua bisa menikmati liburan bersama keluarga dengan nuansa alam yang penuh dengan air ini teman-teman. Pemirsa semuanya, kali ini saya berada di salah satu tempat yang berada di Provinsi Jawa Timur teman-teman ya, bukan di Kalimantan. Salah satu tempat yang belum terkenal yaitu di Kali Tengah ya, salah satu tempat yang berada di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Kali Tengah. Dan kita akan menelusuri desa ini yang dikenal dengan Desa 1000 Sungai. Seperti apakah keberadaan di tempat ini? Tetap ikuti terus di vlog kita kali ini bersama Mas Den Vlog. Ya, menuju salah satu desa yang aksesnya teman-teman ya harus pakai ini untuk salah satu dusun yang berada di desa Lamongan ini, aksesnya memakai perahu. Ekspor kita kali ini memakai perahu dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Recommended untuk dijadikan destinasi wisata yang berada di wilayah Lamongan ya. Kayak gini teman-teman. Ya kali ini ya. Nah, dengan Mas Sako, selaku warga sini mengantar kami menuju ke desa di tengah sungai. Desa ini memang dipenuhi dengan air. Dan desa tengah sungai ya, desa yang dipenuhi dengan air. Dan hampir setiap warga itu mempunyai perahu, karena mayoritas warga itu memang kayak gini, bapaknya ini. Mayoritas punya perahu teman-teman. Desa penuh dengan sungai.
desa penuh dengan air. Pak, ya mayoritas warga yang berada di tempat ini memang pekerjaannya berada di sungai gitu teman-teman ya, cari ikan, jala, jaring, mancing gitu teman-teman. Recommended untuk dijadikan destinasi wisata yang berada di desa apa ini Kang? Bujo Asri. Desa Bujo Asri ya, untuk menuju ke dusun yang ujung itu kurang lebih 30 menit teman-teman. Perjalanan kami mulai dari desa Bujo Asri menuju ke dusun paling ujung, yaitu Dusun Dukun. Di tengah perjalanan kami merasakan sensasi yang luar biasa. Serasa tidak puas rasanya jika hanya 1 atau 2 jam naik perahu kecil ini. Seru dan senang banget ketika perahu yang kita naikin berpapasan dengan perahu warga yang sedang menjala atau mencari ikan. Oh iya teman-teman, hampir 90% warga desa Bujo Asri ini memiliki perahu sendiri loh. Bukunya kelihatan teman-teman. Nah kayak gini. Nah itu yang hitam-hitam itu buku jebakan ikan. Direndam malam, nanti hatinya itu baru banyak banget buku, karena ya itu tadi mayoritas warga sini ini memang mencari ikan gitu ya, mata-mata pencariannya memang mencari ikan gitu. Nah di situ sudah kelihatan ya, desanya sudah kelihatan. Nah itu kelihatan ya desanya ya, penuh dengan sungai, penuh dengan air. Nah ini teman-teman ya, yang dikasih jaring ini merupakan sawah warga gitu. Jadi ini dulunya ini sawah ya, dan hujan semakin deras gitu tuh, airnya tuh nggak semakin surut teman-teman ya, malah semakin bertambah gitu, dan jadilah seperti ini. Jadi sawah warga itu kalau bilang sawah itu beda dengan kita gitu teman. Hanya ada apa ya, bukan sawah yang ditanami jagung, padi, bukan, tapi sawah yang seperti ini gitu teman-teman ya, jadi tambak gitu, sawahnya jadi tambak. Itu dikasih petak-petak jaring, itu sawah warga, tambak warga gitu. Dan konon dari cerita Mas Sampun sebagai warga sini, ada ini ya, ada makam di tengah tambak. Jadi kita penasaran seperti apa makamnya ya. Nah kondisinya seperti ini. Nah kita kata Mas Sampun ya, akan diantarkan ke makam tengah sungai. Keren lagi nih. Oh, makam tengah sungai.
Ya teman-teman, semoga tidak turun hujan ya, biar video kita, visualisasi kita ini lebih jelas gitu teman-teman ya. Recommended buat pemirsa semuanya yang berada di luar sana yang ingin liburan, silakan tulis di kolom komentar ya. Komen, semoga tempat ini dijadikan destinasi wisata gitu teman-teman ya. Ada kepedulian lagi lah nantinya. Karena ini recommended, kalau buat saya ini bagus banget untuk destinasi wisata sungai ya, Arung Kuno kayak gitu. Nanti tulis di kolom komentar, kami ingin pendapat kalian ya teman-teman ya. Potensi enggak kalau desa Bojo Asih ini dijadikan tempat wisata begitu, dimana nanti wahananya adalah mengajak para pengunjung untuk keliling dari desa ini, menaiki perahu, menikmati suasana tambah dengan iringan suasana yang masih asli ya, seperti ini teman-teman. Nah, di situ sudah kelihatan desa ya yang berada di ujung sana, sudah kelihatan teman-teman. Ini merupakan desa yang unik teman-teman ya. Desa ini hanya 1 tahun 1 kali gitu ya bisa dilewatin perahu ini, karena di musim kemarau, kalau kemarau panjang ini akan surut, dan desa ini tempat ini gitu teman-teman ya, tempat ini tuh ketika musim kemarau airnya akan surut, dan ini jadi jalan biasa gitu. Hanya terjadi di musim hujan aja. Kalau di musim hujan maka kayak gini, jadi kayak danau gitu ya. Tapi kalau sudah musim kemarau, airnya akan surut dan menjadi akses jalan seperti biasa ini. Ini awalnya yang kita lewatin ini jalan warga gitu ya. Tapi ketika musim hujan, jadi kayak gini, jadi genangan air, dan dimanfaatkan oleh warga. Sawah-sawahnya itu dijadikan tambak kayak gini teman-teman. Jadi menjadi aktivitas warga yang punya sawah gitu ya, atau punya tambak, beralih ke tambak gitu teman-teman ya, beralih ke ternak ikan gitu. Nah, warga lokal atau warga sekitar itu biasanya tuh masang bubu ya, ramba atau bubu ya, rayang. Nah, rayang seperti ini teman ya, itu untuk ini kita melewatin makam ya kayak gini teman-teman ya, karena memang kalau musim hujan kayak gini gitu, makamnya juga istilahnya itu terendam air. Pada tenggelam, makamnya pada tenggelam, makamnya tenggelam.
Oh, ini jadi untuk kurang banyak gitu. Enggak yang itu ya. Makam yang lebih tua. Oh, ini ya, makam yang lebih tua ya, Kang ya. Oh, makam sesepuh. Jadi itu ya. Ini kita ada di tengah-tengah tambak. Sebenarnya ini belum tengah-tengah sih. Ini masih di pinggir kampung. Ini buktinya ini kan pemakaman. Jadi kita tepatnya ini ada di Dusun Dukun. Ini dusunnya Dukun, Desa Bojo Asri. Dusun yang paling terpisah dari Desa Bojo Asri ya ini Dusun Dukun ini. Di tengah tepatnya kita ada di persis di pinggir kali di sungai ini. Ini anakan dari Bengawan Jero aliran ke arah Bengawan Solo ini. Jadi kalau teman-teman ingin wisata alam yang sangat alami ya sini nih. Masih gratis, orang mancing masih gratis. Jadi silakan ke sini. Kalau kira-kira ada potensi kedepannya dari masyarakat sekitar maupun dari ini ya perangkat desa lah katakan memanfaatkan desa ini untuk dijadikan tempat wisata gitu kan. Jadi sebenarnya proyeksinya ke depan seperti itu. Makanya kita juga minta bantuan dari teman-teman YouTuber ini supaya kampung ini bisa terkenal di mana-mana. Dan karena memang kondisi alamnya sangat alami. Apalagi bagi orang-orang yang jauh dari perairan, orang-orang kota yang sering naik mobil mungkin bosan, kalau ingin wisata ke air ya sini tempatnya. Di sini tempatnya. Sangat alami, bisa mancing, bisa cari ikan sambil mancing, bisa lihat-lihat pemandangan alam, sangat alami, sangat-sangat ini sudah sangat alami ini. Jauh dari kebisingan mesin-mesin ya, hiruk pikuk orang perkotaan ya ini, jauh sekali ini. Jadi di sini sangat-sangat alami. Jadi kalau orang kota mau refreshing ke sini ya sangat-sangat welcome. Dan kejadian seperti ini Kang, kebanyakan memang daratannya sudah dipenuhi dengan air tuh terjadi di musim penghujan. Ya, jadi biasanya musim penghujan antara bulan 12 sampai bulan 3 ini pasti ini. Di sini tuh semuanya dipenuhi dengan air. Jalan-jalan dipenuhi dengan air. Jadi kalau diperbandingkan antara daratan dengan perairan ya 75 itu perairan, 25 daratan. Jadi bisa dilihat dari video-video sebelumnya yang terlihat itu daratannya cuma 25%. Di semuanya sudah perairan, sungai-sungai. Kalau kemarau ya tambak-tambak ini jadi sawah. Jadi semuanya diganti dengan tanaman padi. Jadi lebih banyak kelihatan daratannya. Bahkan ini kalau musim kemarau, sungai ini sudah tidak ada airnya. Nggak bisa dilewati pakai perahu sudah. Dan kebanyakan memang warga di Desa Bojo Asri ini punya perahu. Iya, semuanya pasti mayoritas itu hampir 90% punya perahu karena memang mata pencarian mereka itu adalah di perairan. Dan jalan akses menuju ke sawah-sawah sungai-sungai ini kan menggunakan air karena daratannya tidak bisa dilewati, jadi harus pakai perahu. Jadi desa ini memang di tengah-tengah sungai. Betul, betul. Jadi bahkan nanti kita lihat ada di tengah-tengah kampung itu ada perairan. Jadi tengahnya itu dilewati oleh sungai lah. Jadi makanya kita tidak heran nanti ketika kok sedikit ada jembatan itu karena memang tengah-tengahnya sungai. Tengah-tengah kampung ada jembatannya karena sungai. Yang bawahnya jembatan itu biasa dilewati pakai perahu. Gitu. Sungai diapit oleh sungai apa saja Kang? Jadi ini Kecamatan Kalitengah itu menurut orang-orang tua dulu dinamakan Kalitengah itu karena desanya ini kampungnya ini ada di tengah-tengah kali gitu. Jadi Kalitengah itu yang sebelah utara itu ada namanya Bengawan atau istilahnya sekarang mengatakan kali. Itu namanya Kali Bengawan Solo. Kemudian nanti di sana di arah selatan sana itu juga nanti ada kali namanya Kali Bengawan Jero. Jadi namanya antara Bengawan Jero dengan Bengawan Solo. Nah, ini di wilayah Kalitengah. Makanya dinamakan Kalitengah.